Saudara-saudari yang terkasih dan terberkati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat gembala Ardas Keuskupan Tanjung Karang tahun keempat 2021, tahun Ekaristi. Judul surat gembala saya di tahun Ekaristi ini adalah Kealahan Kristus memeluk kemanusiaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, spiritualitas Gereja Keuskupan Tanjung Karang dari amanat Perpasgelar tahun 2017 adalah sahabat Kristus yang dihidupi oleh Roh Kudus dan menghidupi Ekaristi tidak membeda-bedakan orang. Kita telah menetapkan dalam Ardas Keuskupan kita bahwa tahun 2021 adalah tahun Ekaristi. Kita percaya bahwa dosa sebagai bentuk kelemahan kemanusiaan kita tidak menghalangi Allah yang Maha Rahim untuk tetap mencintai kita manusia, citra dirinya. Demi pulihnya martabat keilahian manusia, Yesus Kristus, Putra Allah, telah menebus manusia bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mulia. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ekaristi adalah pengorbanan dan pemberian diri Kristus terus-menerus bagi keselamatan manusia. Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 11 menyatakan, dengan ikut serta dalam kurban Ekaristi, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, kita mempersembahkan anak domba ilahi dan diri sendiri bersama dengannya kepada Allah. Pernyataan itu ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik yang mengatakan sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Yesus Kristus Paskah kita. Katekismus Gereja Katolik nomor 1324. Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang mengundang putra-putrinya agar menjadikan semangat hidup Yesus yang ada dalam Ekaristi sebagai cara menghidupi iman yang benar kepada Allah. Melalui Ekaristi, mari kita menimba kekuatan dari Sang Guru dan Pemilik kehidupan. Bandingkan Yohanes 14 ayat 6, sehingga hidup kita sesuai dengan hidupnya, yakni cara pikir kita sesuai dengan Ekaristi, dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita. Katekismus Gereja Katolik nomor 1327. Poin-poin yang akan kita renungkan dalam surat gembala ini adalah: pertama, Ekaristi sebagai syukur atas pemberian diri Tuhan. Kedua, Ekaristi adalah perjanjian baru, penyempurna persembahan perjanjian lama. Ketiga, Ekaristi adalah Kristus hadir sepenuh jiwa raganya. Keempat, Ekaristi Tuhan kita sangat rendah hati. Kelima, Ekaristi tubuh dan kepala, yakni gereja dan Kristus tidak terpisahkan. Dan penutup, Ekaristi adalah perutusan membangun persaudaraan yang sejati. Yang pertama, Ekaristi adalah syukur atas pemberian diri Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kata Ekaristi artinya bersyukur atau mengucap syukur.
Sejalan dengan spiritualitas Ardas Keuskupan Tanjung Karang, kita bersyukur bahwa kita mempunyai sahabat yang luar biasa agung, yang telah tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, rela mengorbankan dirinya sebagai silih atas keberdosaan kita. Bandingkan Yohanes 15 ayat 13-15. Karena pengorbanan diri Kristus itu, maka status kita sebagai budak atau hamba dosa dihapuskan dan dikembalikan ke kehormatan yang luhur sebagai gambar dan rupa diri Allah. Bandingkan Kejadian bab 1 ayat 26-27. Dan karena itu kita pantas menyandang predikat sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1-2. Dalam perjamuan malam terakhir, dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan dalam surat Santo Paulus 1 Korintus 11 ayat 23-25, Yesus dicatat telah mengungkapkan pemberian dirinya dengan mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah." Yesus sungguh-sungguh sadar sepenuh jiwa raganya ketika menyatakan bahwa dirinya adalah makanan dan minuman bagi para muridnya. Kesadaran itu nampak dengan tidak mengoreksi atau menarik pernyataannya itu ketika banyak muridnya meninggalkan dia karena terguncang imannya. Lihat Yohanes 6 ayat 66. Yesus memberikan dirinya agar kita mempunyai hidup seperti kehidupan mulia yang dimilikinya. Seperti yang dikatakannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Yohanes 6 ayat 53-56. Santo Paulus menjelaskan dengan sangat baik apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu ketika dia mengatakan, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" 1 Korintus 10 ayat 16. Di tempat lain Santo Paulus menulis, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." 1 Korintus 11 ayat 27. Yang kedua, Ekaristi sebagai perjanjian baru penyempurna persembahan perjanjian lama. Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi diberikan oleh Kristus sendiri sebagai perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia. Pemahaman Gereja Katolik atas pendirian Ekaristi oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir sejak bapak-bapak gereja sampai sekarang menekankan dasar-dasarnya dalam sejarah perjanjian yang bersumber dari perjanjian lama. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa pratanda yang paling jelas dari perjanjian lama mengenai Ekaristi adalah tindakan Imam Agung Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 18.
tindakan Melkisedek membawa roti dan anggur untuk Abraham sejak zaman Clemens dari Alexandria telah dipandang sebagai pratanda roti dan anggur yang digunakan dalam Ekaristi. Karenanya, gereja melihat dalam tindakan raja dan imam Melkisedek yang membawa roti dan anggur itu sebagai pratanda dari persembahan gereja sendiri. Manna yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun juga dipandang sebagai pratanda pada Ekaristi. Hubungan antara tanda tersebut dengan Ekaristi dijelaskan oleh Santo Yohanes dalam bab 6 Injilnya, yaitu pengajaran mengenai roti hidup, Kristus sendiri yang turun dari surga. Santo Lukas menafsirkan kenangan akan keluaran dari Mesir dalam Keluaran 16 ayat 19-21, yaitu bahwa manna dikumpulkan dalam jumlah yang cukup untuk 1 hari saja. Disitulah dalam doa Bapa kami, kita berdoa untuk memohon rejeki, bukan kelimpahan makanan, melainkan rejeki yang cukup untuk hari ini. Santo Ambrosius melihat pratanda Ekaristi dalam rupa manna di padang gurun dan rupa air dari batu yang memberi makanan dan minuman bagi bangsa Israel. Bandingkan 1 Korintus bab 10 ayat 3-4. Sementara ritual lain, yakni malam Paskah Yahudi yang dideskripsikan dalam kitab Keluaran, mengandung 2 elemen fisik utama: seekor anak domba yang jantan dan tidak bercela sebagai kurban, dan roti yang tidak beragi. Keluaran bab 12 ayat 1-10 adalah juga pratanda Ekaristi. Bahkan selain ritual malam Paskah itu sendiri, kitab Keluaran mematenkan Paskah sebagai ketetapan untuk selamanya yang dirayakan melalui hari raya makan roti yang tidak beragi. Keluaran 12 ayat 14-20. Santo Paulus merefleksikan hubungan Paskah Yahudi itu dengan Kristus ketika dia mengatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Jadi, Kristus adalah anak domba yang baru, dan Ekaristi adalah roti Paskah yang baru. Seperti Santo Thomas Aquinas, para teolog juga meyakini bahwa pengorbanan perjanjian lama lainnya juga merupakan pratanda yang mengisyaratkan Ekaristi, yakni Kristus sendiri yang dikorbankan bagi manusia. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus sendiri dengan jelas berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28, Lukas 22 ayat 20. Katekismus Gereja Katolik nomor 1340 menegaskan, dengan merayakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dalam rangka perjamuan Paskah, Yesus memberi arti definitif kepada Paskah Yahudi. Kepergian Yesus kepada Bapanya dalam kematian dan kebangkitan, Paskah baru, diantisipasi dalam perjamuan malam, dan itu dirayakan dalam Ekaristi. Ini menyempurnakan Paskah Yahudi
dan mengantisipasi Paskah abadi gereja dalam kemuliaan kerajaan. Yang ketiga, Ekaristi, Kristus hadir sepenuh jiwa raganya. Saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa ketika roti dan anggur dikonsakrir oleh imam dalam Ekaristi, keduanya bukan lagi roti dan anggur, tetapi menjadi tubuh dan darah Kristus yang mulia. Realitas atau kenyataannya, yakni roti dan anggur, mengalami perubahan, walaupun atribut atau tampilan lahiriahnya tidak berubah. Pengudusan atau konsekrasi roti dan anggur yang terpisah menghadirkan terpisahnya tubuh Yesus dari darahnya di atas Kalvari. Jadi pemisahan itu menghadirkan wafat Kristus yang mengorbankan dirinya di atas altar salib. Tetapi Kristus yang wafat telah bangkit. Maka sekalipun tampilan roti dan anggur itu tetap terpisah, tubuh dan darah Kristus kembali menyatu. Maka ketika kita menerima salah satunya, kita menerima yang lainnya juga. Inilah yang disebut konkomitansi, yakni seiring atau secara bersamaan. Kendati kita menerima salah satunya, kita menerima keduanya secara lengkap, secara bersamaan. Jadi baik kita menerima hosti, yakni tubuh Kristus, ataupun anggur, darah Kristus, kita menerima Kristus sepenuhnya. Dalam komuni kudus Ekaristi, Kristus hadir secara utuh, seluruh dan sepenuh dirinya, segenap jiwa raganya. Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi disebut transubstansiasi, dari kata Latin transubstantiatio yang artinya melampaui wujudnya. Substansi adalah wujud atau isi atau hakikat atau apa yang ada dan terkandung di dalam dirinya sendiri. Perubahan yang terjadi dalam Ekaristi berkaitan dengan perubahan wujudnya, yakni isinya atau hakikatnya atau sesuatu yang terkandung di dalam dirinya. Itulah yang berubah, bukan bagaimana caranya hal itu berubah. Tentang roti dan anggur yang dipegang oleh Yesus, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Apa yang dia pegang di tangannya tetap memiliki keseluruhan tampilan roti dan anggur. Namun, karena kata-katanya itu, substansi roti diubah menjadi substansi tubuhnya, dan substansi anggur diubah menjadi substansi darahnya. Dengan kata lain, melalui kata-katanya, Yesus menyatakan bahwa roti tersebut bukan sekedar roti biasa lagi, tetapi sebenarnya adalah tubuhnya. Dan anggur itu bukan anggur biasa lagi, tetapi sebenarnya adalah darahnya. Melalui transubstansiasi itu, Kristus benar-benar, sungguh-sungguh, dan secara substansial, secara apa adanya, hadir dalam tampilan roti dan anggur. Jika substansi dapat diartikan isi, maka transubstansi berarti melampaui isi yang ada. Sederhananya,
Substansi yang lahiriah itu diubah menjadi sesuatu yang lain, yang isinya melampaui yang lahiriah, yaitu menjadi yang spiritual, supralahiriah atau supranatural. Jadi, Kristus adalah benar-benar, sungguh-sungguh, dan hadir secara transubstansial, yakni melampaui yang lahiriah dalam Ekaristi itu. Dia sungguh hadir, bukan secara fisik seperti kehadirannya secara lahiriah di Yudea 2000 tahun yang lalu. Karena kebangkitannya, dia hadir secara baru. Dalam pengertian ini, Ekaristi bukan perjamuan kanibalis, melainkan perjamuan perjumpaan atau persekutuan antara manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang tidak tampak itu adalah Tuhan yang hidup. Dia yang hidup karena kasih-Nya hadir sepenuhnya kepada manusia. Gereja meyakini bahwa perubahan yang sama itu terjadi pada substansi roti dan anggur di dalam setiap Ekaristi Katolik di seluruh dunia. Hal demikian itu adalah keinginan Kristus sendiri ketika dia mengatakan, "Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Lukas bab 22 ayat 19, 1 Korintus bab 11 ayat 24 sampai 26. Kenangan itu bukan sekedar mengingat secara nostalgis, melainkan menghadirkan Dia dalam hidup kita kini dan sekarang. Yang keempat, Ekaristi adalah ungkapan bahwa Tuhan kita sangat rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih dan terberkati, dalam pembukaan Injilnya, Yohanes mengatakan bahwa Sang Sabda yang sejak semula bersama dengan Allah dan yang adalah Allah, rela menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengungkapkan hal yang senada. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Betapa luar biasa rendah hatinya penebus kita. Berbeda dengan manusia yang sibuk mencari kehormatan, status sosial, derajat, dan pangkat yang tinggi, Kristus justru menanggalkan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Bandingkan Matius bab 11 ayat 27. Untuk apa? Untuk menjangkau manusia yang berada dalam lembah kekelaman. Bandingkan Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 2 dan Matius bab 4 ayat 13 sampai 16. Kita harus terus mengingat spiritualitas gereja keuskupan kita hasil Perpasgelar 2017 untuk menghidupi semangat hidup Kristus itu. Dia telah menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia yang telah mengangkat kita setara, sederajat, dan semartabat dengan dirinya,
telah memberikan contoh nyata bagaimana mengasihi manusia sepenuh jiwa raganya. Dia adalah sahabat kita yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kita. Yohanes 15 ayat 13. Ekaristi adalah tindakan pengorbanan diri sahabat kita yang adalah Imam Agung kita, Yesus Kristus, yang kendati berkorban hanya sekali, namun ternyata terus-menerus sampai selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 12. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus 11 ayat 24-26. Itu adalah permintaannya kepada para rasulnya untuk menghadirkan dirinya melalui perayaan Ekaristi. Katekismus Gereja Katolik nomor 1337 mengatakan, untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih ini dan mengundang mereka dalam Paskahnya, ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dengan menugaskan rasul-rasulnya. Waktu itu ia tahbiskan sebagai imam-imam perjanjian baru untuk merayakannya sampai ia datang. Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II dengan sangat indah mengungkapkan kerendahan hati Tuhan. Katanya, dengan kata-kata manusia sederhana, bahkan kata-kata manusia yang berdosa, Allah tidak malu untuk hadir menemui manusia. Tuhan Yesus dalam kealahannya ingin tetap mencintai dan memeluk kemanusiaan kita yang rapuh. Dia hadir melalui kata-kata imam yang mengkonsakrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Yang kelima, dalam Ekaristi, tubuh dan kepala, yakni gereja dan Kristus, tidak terpisahkan. Saudara-saudari yang terkasih dan terberkati, sekali lagi, Ekaristi bukanlah perjamuan kanibalis, melainkan perjamuan perjumpaan dan persatuan antara manusia dengan Tuhannya, Tuhan yang tidak tampak, tetapi yang hidup dan hadir sepenuhnya karena kasih-Nya kepada manusia. Kristus itu adalah Tuhan yang dahulu pernah hidup sebagai manusia di Palestina, yang karena menebus manusia mengalami sengsara dan kematian, tetapi yang sekarang telah bangkit dan hidup mulia di sisi Bapa. Sebab Kristus itu hanya satu, dan Dia tetap sama dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Maka dengan perintah untuk merayakan Ekaristi, Yesus bukan hanya ingin agar murid-muridnya mengenang atau menghadirkan Dia secara liturgis tentang hidup, kematian, dan kebangkitannya, melainkan agar Dia bisa terus-menerus melakukan pembelaannya bagi kita di depan Bapa. Lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 1341 dan Prefasi Paskah nomor 3. Sekarang mari kita cermati kata-kata Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dalam Kolose 1 ayat 18
Paulus mengatakan, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa gereja, yakni umat Allah, adalah tubuh mistik Kristus. Merayakan Ekaristi berarti kita bersama merayakan perjamuan bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita. Kita menerima tubuh Tuhan, tetapi kita juga secara spiritual saling menerima sesama kita, anggota gereja satu sama lain. Untuk ambil bagian dalam perjamuan ini, Paulus menasihatkan agar kita bersikap pantas. Katanya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 28. Dari pengajaran Santo Paulus tersebut dan dari ajaran gereja, kita harus menyadari bahwa di dalam tubuh mistik Kristus, yakni di antara anggota-anggota gereja, bahkan gereja dengan sesama manusia yang lain, harus hanya ada persaudaraan yang sejati. Kristus yang satu dan sama menjadi santapan dan minuman perjamuan kita. Pesannya jelas. Dia mencintai kita semua. Maka hendaklah kita juga saling mengasihi. Maka Ekaristi adalah juga perjamuan cinta kasih dan perjamuan persaudaraan yang sejati. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yang keenam, Ekaristi sebagai perutusan membangun persaudaraan yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dan terberkati, sebagai penutup, hal praktis yang terkandung dalam Ekaristi adalah sebagai berikut. Dengan Ekaristi, kita menyantap tubuh dan minum darah Tuhan. Kristus sendiri, Kristus seutuhnya menjadi santapan kita. Kristus manjing, merasuk dan meresap dalam jiwa raga kita, merasuk dan meresap dalam tubuh, mengalir dalam nadi dan saraf-saraf kita, dalam sumsum tulang belulang kita. Dia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dengan merayakan Ekaristi dan karena dihidupi oleh rejeki rohani itu, kita seharusnya memiliki roh Kristus dalam hidup kita. Hidup kita menjadi seharusnya dijiwai atau disemangati oleh roh Kristus. Kita menjadi alter Kristus atau Kristus yang lain, seperti dengan tepat diungkapkan oleh Santo Paulus ketika dia mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Galatia 2 ayat 20. Melalui Ekaristi sangat nyata bahwa Allah mengasihi manusia, siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua
mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 10 ayat 17. Spirit ekaristis adalah menyatukan dan meretas segala sekat yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Dalam perjalanan kerasulannya, Petrus menghayati sikap hidup Kristiani yang sejati dengan mengatakan, "Sungguh, kini aku tahu bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang." Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34. Pribadi Yesus, Sang Jalan, kebenaran dan kehidupan, serta keteladanan hidupnya, rendah hati, penuh kasih, rela dan berani berkorban, meretas segala sekat perbedaan, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan orang, dan lain-lain, adalah juga panggilan hidup kita sepenuhnya sebagai murid-muridnya. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi selalu diakhiri dengan seruan Ite Missa Est, pergilah, tugas perutusan telah dimaklumkan. Tanjung Karang, pada Pesta Salib Suci 14 September 2020, salam doa dan berkat. Saya Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Doa Ardas tahun keempat tahun 2021 Keuskupan Tanjung Karang, tahun Ekaristi. Ya Tuhan dan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah firman Allah yang sejak kekal bersama dengan Allah, namun Engkau rela menjadi manusia seperti kami. Kami puji Dikau, ya Tuhan dan Allah kami, sebab dalam kasih-Mu yang demikian agung, Engkau telah berkenan memeluk kerapuhan kemanusiaan kami. Ya Tuhan dan Allah kami, melalui para rasul-Mu yang Engkau tahbiskan menjadi imam-imam-Mu, Engkau telah mewariskan wujud kasih-Mu yang agung di dalam kurban Ekaristi suci. Engkau Putra Allah yang Maha Tinggi, namun solider dengan kemanusiaan kami. Engkau roti hidup dan roti malaikat, namun berkenan dijamah dan dikecap oleh kami. Engkau menjadi makanan dan minuman keselamatan kami. Terimalah pujian kami, ya Tuhan dan Allah kami. Ya Yesus sahabat sejati, dalam syukur tak terhingga kami kepadamu, kami mohon, tinggallah selalu bersama kami. Cintailah dan lindungilah kami, keluarga kami, komunitas, gereja, nusa dan bangsa kami. Dengan berkat kerahiman dan penebusan-Mu, jiwailah kami untuk membangun hidup penuh kasih persaudaraan, saling menjadi sukacita dan rejeki bagi sesama, rela mengampuni dan melayani tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, seturut teladan pengorbanan-Mu yang berkenan kepada Bapa. Ya Yesus Putra Maria, Engkau yang bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa dan abadi, kami puji dan kami sembah, kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga Anda sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang Anda kasihi, yang Anda doakan, yang Anda layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.